Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Harini Nur Mufida akan menjelaskan tentang media pembelajaran paper shaker dan strategi pembelajaran level up. Deskripsi media pembelajaran paper shaker. Media pembelajaran paper shaker merupakan media pembelajaran interaktif menggunakan kertas bergambar yang dimasukkan dalam botol dan dapat di-shaker atau digunjang. Kertas bergambar tersebut memiliki arti kata kerja yang dalam penggunaannya salah satu peserta didik akan menebak dan memainkan peran di hadapan peserta didik lain. Media ini dapat diimplementasikan di ruang kelas atau di luar kelas dengan jumlah siswa peserta didik 2 hingga tak terhingga, tergantung pada besar tempat yang digunakan. Peserta didik dapat bekerja sama untuk mendapatkan jawaban yang benar. Media ini dirancang untuk media pembelajaran kreatif dalam meningkatkan maharah kalam peserta didik. Media ini juga dapat melatih keterampilan motorik halus, kreativitas, serta keterampilan sosial peserta didik. Manual media paper shaker. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat paper shaker ada kertas bergambar, gunting, sedotan bekas, dan botol bekas. Yang perlu dilakukan dalam membuat media paper shaker adalah siapkan semua kebutuhan untuk membuat paper shaker. Potonglah kertas bergambar dengan rapi. Setelah itu, gulung kertas menjadi gulungan kecil. Kemudian, potong sedotan menjadi sama bagian. Lalu, masukkan gulungan kertas ke dalam potongan sedotan. Selanjutnya, masukkan gulungan kertas yang sudah dimasukkan dalam sedotan tersebut ke dalam botol. Jangan lupa tutup kembali dengan tutup botol. Setelah itu, paper shaker siap dimainkan. Demikian langkah-langkah pembuatan media paper shaker. Langkah-langkah media pembelajaran paper shaker. Adapun langkah-langkah media pembelajaran paper shaker sebagai berikut. Siapkan paper shaker. Lalu buat lingkaran 2-10 peserta didik atau lebih. Dapat disesuaikan dengan kapasitas ruang atau tempat yang digunakan. Yang ketiga, selanjutnya letakkan paper shaker di tengah lingkaran. Kemudian putar paper shaker untuk menentukan siapakah peserta didik yang akan memainkan peran. Setelah terpilih satu peserta didik tersebut akan berdiri di tengah lingkaran dan mengambil botol yang diletakkan di tengah tadi, lalu mengguncangnya. Setelah mengguncangnya, ambil satu kertas yang telah terpilih, di mana kertas tersebut berisi gambar kata kerja. Peserta didik yang terpilih menjadi peserta didik tersebut peserta didik wajib menebak kata kerja tersebut dalam bahasa Arab, lalu disampaikan ke guru secara berbisik. Setelah itu, peserta didik membuat jumlah mufidah, lalu disampaikan kembali ke guru secara berbisik. Barulah kemudian peserta didik memainkan peran sesuai kalimat yang telah dibuat dan peserta didik yang lain wajib menjawab dengan benar. Apabila tebakan benar, maka paper shaker berakhir. Demikian urutan langkah-langkah media pembelajaran paper shaker dari awal hingga akhir. Selanjutnya, deskripsi strategi pembelajaran level up. Strategi pembelajaran level up merupakan strategi peningkatan pemahaman materi, kompleksitas, dan kesulitan. Strategi level up diimplementasikan agar pemahaman materi peserta didik lebih meningkat dan menguji sedalam mana pemahaman materi peserta didik. Pengaplikasian strategi level up dengan memberi tantangan satu tingkat lebih tinggi secara berurutan. Bisa juga digunakan dalam bentuk individu maupun kelompok. Strategi ini bisa digunakan di 4 maharoh dan di beberapa model pembelajaran seperti tanya jawab, pemecahan masalah, permainan peran, dan sebagainya. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran strategi level up adapun sebagai berikut. Langkah-langkah pembelajaran strategi level up ini dikaitkan dengan media pembelajaran paper shaker sebagai berikut. Pertama, peserta didik mendapat satu kertas berupa gambar, kata kerja, atau fiil, lalu diminta untuk membuat jumlah mufidah.
Setelah itu, peserta didik memainkan peran di depan teman-temannya. Apabila teman-temannya tidak dapat menebak kalimat apa yang dia perankan, maka peserta didik akan mendapatkan satu kertas tambahan berisi gambar dengan tingkat kesulitan satu tingkat di atasnya. Lalu, peserta didik akan diminta membuat jumlah mufidah dengan menggabungkan kedua gambar fiil tersebut, dan kembali memerankan peran, dan begitu seterusnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya Hari Nurmufidah, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.